Daniel Pratama, kalau bukan karena kamu, Clara tidak akan mati. Sophie. Daniel Pratama menjualku. Dia menjualku. Ke grup Imperial. Kepada Bapak Wijaya. Dan Bapak Santoso. Sophie. Masa depanmu, kamu harus bahagia. Bahagia. Daniel Pratama. Aku akan membunuhmu. Clara. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Marcos, kudengar nanti malam, di acara sosial yang akan kita datangi, hanya akan ada orang-orang kelas atas. Sepertinya malam ini, aku bisa dapat pacar dari kalangan atas. Seluruh kota penuh dengan utang cintamu. Bahkan berani mendekati sosialita. Tidak takut ayah mengusirmu dari rumah? Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Ayah sudah bilang jelas, bahwa kekayaan keluarga Vega akan jadi milikku. Masa dia mau mengusirku? Kamu bisa nyetir atau enggak? Mulai saat ini, aku akan menjadi sosialita kota angin. Aku akan mendekatimu. Melahapmu. Menghancurkan keluargamu. Dan merusak reputasimu. Maaf, Pak. Mobil saya mengalami kerusakan kecil. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Katakan saja berapa kerusakannya. Tidak apa-apa. Hanya hal kecil. Greco, kita bertukar kontak. Sofia Wijaya. Nama yang cantik. Saya Daniel Pratama, Direktur Utama Grup Vega, dan calon pewaris keluarga Vega. Maaf, Pak. Saya masih harus pergi ke sebuah acara sosial di Kota Angin. Saya harus pergi sekarang. Acara sosial? Kebetulan itu yang diadakan keluargaku. Kita bisa pergi bersama. Daniel. Lagi-lagi kamu main cewek. Anda dari keluarga mana, Nona? Ini pasti Tuan Muda Vega, yang mendirikan Grup Imperial, perusahaan terkemuka di Kota Angin. Orang pentingnya, Marcos Santoso. Semoga Anda tidak mengira ini rekayasa. Ayah saya ilmuwan kedirgantaraan, meneliti di sektor kedirgantaran. Ibu saya seorang pianis. Saya baru saja pulang dari studi di luar negeri. Saya hanya tanya kamu dari keluarga mana. Untuk apa detail sebanyak itu? Marcos, Dongar. Sophie yang malang baru saja kembali ke Indonesia. Dia belum terlalu paham aturan sosial di sini. Semua kerumitan itu, iya. Kan, ayo. Sophie, bertemu itu soal keberuntungan. Aku temani kamu. Terima kasih, Marcos. Ini model terbaru dari Chanel, kalung mutiara. Bagaimana menurutmu? Keren kan? Wah, cantik sekali. Lorena, kalung ini sangat cocok untukmu. Memang pantas untuk sosialita nomor 1 di Kota Angin. Ternyata, acara hari ini adalah untuk mencari tunangan. Untuk Daniel Vega, sang pewaris. Lorena, kamu juga datang untuk Tuan Muda Vega? Si pengecut itu sama sekali tidak menarik perhatianku. Targetku adalah kakaknya, Daniel. Marcos. Para Tuan Muda Vega sudah tiba. Kenapa dia bisa muncul bersama kedua bersaudara Vega? Siapa itu? Di seluruh kalangan sosialita Kota Angin. Aku belum pernah melihatnya. Jangan dia masak tampon dengan? Pembohong. Marcos lama tidak berjumpa. Nona Sofia, kamu masih pakai stiker sepatunya. Benar juga. Sosialita besar Kota Angin, Nona Sofia. Bahkan tidak berani melepas stiker sepatunya. Apa jangan-jangan? Kamu berniat mengembalikannya? Hahaha.
Sebenarnya, sepatu ini bukan kubeli sendiri. Ini hadiah dari temanku yang seorang desainer, Pierre, sebagai hadiah kelulusan. Hadiah kelulusanku banyak banget, sampai-sampai aku pakai sepatu pertama yang kulihat. Pierre itu desainer top di Prancis. Terus dia ngasih sepatu ke kamu gimana caranya? Beneran? Pierre cuma seorang rekan riset biasa. Dia kan terkenal di sini. Sebelum pulang, kami sempat bertemu di sebuah kolokvium. Terus kamu kenal Pierre dari mana? Nona Lorena, maksud Anda apa? Sejak kecil aku sekolah desain di luar negeri. Pierre cuma salah satu dari banyak kontakku, cuma itu. Nona Lorena, mungkin Anda kurang familiar dengan kalangan internasional. Kalau suatu saat Anda ke Prancis, bisa kukenalkan dengan teman-temanku. Siapa yang peduli sama itu? Sudah aku katakan padamu, jauhi Daniel. Dia bukan orang baik. Tuan Muda Pratama, kamu khawatir sama aku? Enggak sama sekali. Daniel, mobilku rusak. Bisa antar aku pulang nanti? Tentu, pasti. Lewat sana. Terima kasih untuk malam ini, Daniel. Aku sudah sampai. Ini tes lieutenant. Perumahan paling eksklusif di Kota Angin. Kamu tinggal di sini? Ini cuma villa sementara yang ditinggalkan ayahku untukku. Menurutku agak sempit. Nggak lama lagi, aku akan pindah ke rumah yang lebih luas. Wah, nggak cuma cantik, tapi juga berasal dari keluarga baik. Benar-benar menemukan harta karun. Ok. Sophie. Senang bertemu denganmu malam ini. Nona Sofia, sudah kembali. Aku pergi dulu. Ayah. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku sendiri aja kagak nyangka kalau skill Photoshopku sesemerleng ini. Dan gak ada yang sadar. Tunggu. Aku harus mengembalikan bajunya. Kami mau tutup. Tidak. Kalau kamu kembalikan besok, kamu harus bayar tambahan 1 hari. Aku kembalikan hari ini. Sudah aku coba. Kamu masih muda, bisa melakukan apa saja. Kenapa kamu harus berpura-pura menjadi sosialita untuk menjerat pria kaya? Kok kamu bisa sampai mencabut pelindung debu sepatu ini? Aku potong 200. Hei, tapi ini cuma pelindung debu biasa. Aku tempel lagi saja, selesai. Sepatu ini ada ausnya, kurang 800 lagi. Apa katamu? Aku hampir tidak pernah memakainya. Masa sih sampai aus? Aku tidak peduli seberapa jauh kamu jalan. Sepatu ini rusak, makanya aku potong.
Aku tahu mobilnya ada ausnya, tapi itu seharusnya tidak ditanggung. Perusahaan asuransi? Tidak, perusahaan rental mobil. Bukannya harus menanggung. Aus yang wajar? APA? 100.000. Bukan. Maksudku, perusahaan asuransi. Harusnya yang bayar. Kan aku sudah bayar premi asuransi. Kenapa aku yang harus bayar? Clara. Aku akan buat si sampah masyarakat itu membayar perbuatannya. Dia sudah masak perangkap. Sophie. Sudah larut. Belum tidur? Belum. Baru selesai yoga. Masih harus kirim ke ibuku sketsa latihanku hari ini. Sophie, kita ini serba bisa ya. Sophie. Aku sangat merindukanmu. Boleh kita video call? Sophie. C'est Jacques qui t'a berpisat t'a dit. Aku sangat merindukanmu sampai tidak bisa tidur. Yang kuinginkan cuma ngobrol sama kamu. Mengobrol. Dan mendengar suaramu. Sebenarnya, aku juga suka sama kamu. Benarkah? Bagaimana kalau kita? TAPI, sebenarnya aku lebih suka. Kita mulai sebagai teman dulu, ok? Oke. Kamu belum tidur juga? Sudah larut malam. Tuan Muda Vega, selamat malam. Nona Sofia, itu tirai, kan? Kenapa bergerak? Même. Mungkin koneksi internet di rumahku lagi tidak bagus, jadinya lemot. Koneksi internet di rumah Nona Sofia juga bermasalah. Seharusnya minta kepala pelayan untuk memeriksanya. Ayah, terima kasih atas peringatannya, Tuan Muda Vega. Daniel, sudah lewat. Besok aku harus ke lingkaran pribadi untuk ketemu beberapa teman. Oke. C'est la madame. Sophie. Selamat malam. Besok, ngopi sore di lingkaran pribadi. Ada yang mau ikut sesi foto kelompok? 998 euro per orang. Wah, ada batas waktunya? Tidak ada batas waktu, TAPI. Aku perlu kalian berperan sebagai sahabat terbaikku. Aku akan perkenalkan kalian pada beberapa pria kaya. Kalau gitu aku ikut. Sofia Wijaya. Boleh pinjam tasmu buat foto? Ini foto deh. Nanti kalau orang-orangnya sudah datang, lihat saja penampilan kalian. Gampon. HEI, Sofia Wijaya. Jangan-jangan tas ini palsu? Aku rasa tidak cocok. Dari jarak sosial yang normal, tampak asli tanpa masalah. Wah, kamu memang jago. Kamu piawai memilih barang tiruan. Ganteng banget. Tapi kenapa Marcos Santoso juga datang? Sophie. Semua ini teman-temanmu? Ayah, aku baru saja pulang ke Indonesia, dan janjian ketemu teman-teman buat ngobrol. Oh. Nona Sofia, kalau mau bersenang-senang, bisa saja bilang sama aku. Kamu ngapain di sini? Tidak APA Tuan Muda Vega. Banyak sekali orangnya. Ray-Marie Sekelai. Aku juga mau punya lebih banyak teman. Bagus sekali, Sophie. Aku tahu kamu belajar desain. Temanku Coco.
adalah spesialis barang mewah. Kalian berdua pasti cocok. Nona Sofia, senang bertemu denganmu. Aku penilai barang mewah. Coco. Coco, senang bertemu denganmu. Nona Sofia, ini tas Anda. Tasku. Kalau begitu, aku yang akan memeriksanya sendiri. Mari kita lihat apakah kau benar-benar seorang sosialita, atau hanya palsu. Coco, ada apa dengan tasnya? Tas Nona Sofia sangat asli. Tapi, aku tidak bisa membedakan merek apa ini. Sophie, jangan-jangan kau bawa tas palsu? Masa sih? Sophie kan sosialita. Mana mungkin dia bawa tas palsu? Nona Sofia, boleh aku lihat tasnya? Tidak. Sophie, jadi kau mengakui kalau tasku itu palsu, bahkan tidak mau disentuh sedikit pun. Kalian muncul tiba-tiba di acara santai soreku, malah menyerang tasku. Lalu kalian berharap aku menyambut kalian dengan senyuman? Sophia Wijaya, kau bawa tas palsu malah bersikap sok jago. Kurang ajar. Sophie. Pasti itu ulah Lorena. Dia memang tidak paham hal-hal seperti ini. Makanya dia memfitnahmu. Tapi Coco berbeda. Dia profesional yang diakui di industri ini. Pasti dia bisa melihat merek apa tasku. Lalu bagaimana membedakan yang asli dan yang palsu? Yang bermerek itu asli. Yang tidak bermerek itu palsu. Tentu saja. Lalu sosialita? Sosialita adalah yang membawa barang mewah, dan yang pakai barang terjangkau, itu orang miskin. Itu sudah jelas. Menurut yang dikatakan Nona Lorena. Berarti punyaku ini barang palsu, karena ini bukan Hermes, juga bukan Chanel. Ini adalah karya desainer, Linda. Linda. Maksudmu desainer Linda yang tidak pernah muncul di publik, yang desainnya dihargai sangat tinggi di luar negeri, tapi tidak terjangkau? Iya. Tas ini punya gaya khas Linda. Tapi karya Linda tidak pernah didistribusikan di dalam negeri. Bagaimana kau mendapatkannya? Bagaimana kalau masalahnya adalah kalian tidak setara dengannya? Ayo pergi. Sophie. Sophie. Kamu cantik banget hari ini. Kamu benar-benar sudah membalaskan dendam teman-teman. Tapi, Gimana kamu berani memalsukan desain Linda? Coco itu, Nggak sadar sama sekali. Tentu saja dia nggak bakal sadar. Soalnya ini memang desain Linda. Hah? Beneran desain Linda? Karena aku adalah Linda. Lepasin. Aku pergi sendiri. Aku mohon, tolong lihat desainku. Aku benar-benar ingin jadi seorang desainer. Desainer di perusahaan kami adalah bagian dari kaum elit, bukan sembarang orang bisa masuk. Kasih aku 3 menit untuk jelasin konsep desainku. 3 menit. 3 menit waktuku sangat berharga. Kamu sanggup bir? TAPI, desainmu cukup bagus. Gimana kalau kamu jadi asisten daringku dan bikin desain untukku? Kamu mau aku jadi desainer bayanganmu supaya hak ciptaku dicuri? Hak cipta itu urusan kecil. Yang penting adalah, karyamu bisa sukses bersamaku. Kalau sudah dapat pengakuan, kamu juga akan diuntungkan. Mimpi kali. Halo, apa ini pusat ada busana Paris? Aku mau mengajukan sebuah desain. Bisa kamu kirim, tapi karyamu hanya bisa dijual di luar negeri, tidak bisa didistribusikan di pasar domestik. Nggak apa-apa, aku cuma butuh 1 kesempatan. Baiklah, nama Anda? Linda. Ayo naik mobil.
Nona Sofia, sudah sangat malam, dan Anda sendirian di jalan. Di mana sopir Anda? Dia tidak datang menjemput? Saya hanya ingin jalan-jalan sendirian. Tapi, Tuan Muda Vega, sudah sangat malam. Untuk apa Anda ingin saya naik ke mobil Anda? Saya hanya ingin menasihati Anda satu hal. Jauhi Daniel. Bagi dia, Anda hanya kesenangan sesaat. Hanya permainan belaka. Tuan Muda Vega khawatir tentang saya? Daniel itu playboy. Saya khawatir dengan reputasi keluarga saya. Benarkah? Tapi Tuan Muda Vega, bagaimana Anda tahu? Siapa yang akhirnya akan bermain dengan siapa? Tuan Muda Vega, December Myring. Target saya adalah Daniel. Saya sangat tertarik padanya. Sedangkan untuk Anda, saya tidak tertarik. Sophie, besok malam kamu ada waktu? Besok adalah hari ulang tahunku. Aku sudah janji dengan beberapa teman di Hotel Pemandangan untuk merayakannya. Kamu ikut? Clara justru di pesta ulang tahun Daniel, di mana dia dibikin mabuk dan diperkosa. Daniel, apakah kamu akan mengulang trik yang sama? Oh, lagi pula, ini akan menjadi ulang tahun pertama yang kucelebrasikan bersamamu. Benarkah? Bagus sekali. Ayo, Sophie, tuangkan lagi segelas. Daniel, sungguh aku tidak bisa minum lagi. Kepalaku sudah pusing. Sophie, apakah kamu tidak percaya padaku? Kita berasal dari kelas sosial yang sama, pasangan yang sempurna. Jadi, kalau ada sesuatu yang terjadi, itu akan menjadi hal yang wajar. Oke? Tidak. Aku sudah janji dengan beberapa teman untuk makan malam. Sungguh aku tidak bisa minum lagi. Kalau kamu tidak minum, bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatanku? Baiklah. Kalau begitu, segelas terakhir. Aigreko. Setelah segelas ini, aku akan mengantarmu menemui teman-temanmu. Tapi kamu juga harus minum. Daniel, aku ke toilet sebentar. Oh, ok. Accuse tes manies. Tapi aku cuma minum satu gelas. Daniel Pratama yang brengsek. Dia memaksaku minum banyak sekali. Beraninya kamu minum banyak-banyak bersama Daniel? Tapi aku suka. Kamu bisa saja tertarik pada siapapun, tapi kamu malah suka sama sampah masyarakat itu. Bagaimana kalau justru kamu yang kusukai? Sepertinya Marcos Santoso ini tertarik padaku, dan kalau aku bisa menabur benih perselisihan di antara saudara-saudara Vega, membuat mereka saling membenci, aku tak keberatan. Istirahatlah. Jangan pergi. Kamu sudah mabuk. Aku menarik but kamu? Aku. Tetaplah di sini bersamaku, tolong.
Kamu minum terlalu banyak. Kalau aku mengambil keuntungan dari kondisimu sekarang, aku tak akan berbeda dengan Daniel. Mungkin aku kurang memikat ya? Tapi Marcos Santoso ini sungguh seorang pria yang sangat terhormat. Aku menarik but kamu? Tuan Muda Vega, kamu terlalu emosi. Yang tidak bisa didapatkan, itulah yang paling menggoda. Marcos, kamu di sana? Aku siapkan makanan penutup sendiri. Kamu di kamarmu? Tidak, dia tidak ada. Meisukla. Kamu ngapain di sini, kalau Marcos? Semalam aku minum terlalu banyak. Aku ketemu Tuan Muda Vega, dan dia membawaku ke rumahnya. Dan soal apa yang terjadi, aku juga tidak ingat. Kamu jalan. Berani-beraninya kamu menggoda Marcos? Kamu tidak dengar dengan jelas? Tuan Muda Vega yang membawaku ke sini. Kalau mau tahu apa yang terjadi antara dia dan aku, tanya saja pada Marcos kesayanganmu itu. Sofia Wijaya, berani-beraninya kamu menggoda priaku? Kamu akan kubalas. Sophie. Kamu fokus saja mengejar mimpimu. Dan berkonsentrasi belajar desain perhiasan. Selama aku masih ada di sini, mimpimu akan jadi kenyataan. Terima kasih, Clara. Clara, tahan ya tolong, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Aku tidak akan selamat. Daniel Pratama tidak pernah mencintaiku. Yang dia inginkan adalah menikahi seorang sosialita yang setara dengannya. Kenapa dia tidak mau mencintaiku? Dia tidak m'encintaiku. Clara. Bapak Vega, desainer dari koleksi TR. Nona Linda ada di sini hari ini. Bisa bertemu, kalau Bapak berkenan. Aneh ya, aku baru aja lihat dia di sini. Enggak apa-apa kalau dia enggak ada. Sampaikan terima kasihku atas usahanya. Aku sangat senang. Kalau gitu, kerja sama kita lanjut seperti biasa. Aku sangat mengagumi bakat desainer Linda. Kali ini, susah banget buat aku dapetin desain dari dia. Aku udah gak sabar pengen ketemu dia. Jadi ternyata dia, yang selama ini diam-diam membiayaiku. Makan malam jebakan. Lorena, kamu benar-benar asisten yang top. Lorena, nggak perlu sampai segitunya. Sebenarnya, aku nggak ngegubris. Nggak, mana bisa Sophie. Aku yang bodoh. Kalau kamu nggak nyimpan dendam, minum lagi bareng aku. Aku nggak bisa minum lagi. Sofia, karena menginginkan sesuatu yang bukan milikmu,
Hari ini aku bakal ngancurin kamu. Dia kuasaan buat kamu. Jangan mengecewakanku. Lakukan sesukamu. Bersenang-senanglah sesukamu. Santai aja, Lorena. Lorena, kamu ngapain di sini? Sofia di mana? Aku nggak tahu. Tapi kan dia keluar sama kamu. Dia di mana? Marcos, ini salah paham. Aku. Sofia minumnya kebanyakan. Dan dia naik ke atas buat istirahat. Dia di mana? Cepat bilang. Sudah waktunya. Di sana, kurang lebih. Marcos, kamu juga melihatnya. Sofia Wijaya itu. Bagaimana mungkin itu Daniel Vega? Tapi kita... Aduh, nyaris kena serangan jantung. Sudah kuduga, cowok-cowok memang gak ada gunanya. Elena, untung kamu ada di sini. Sekarang, tinggal Daniel Vega yang tersisa. Sophie. Ada apa denganmu? Sophie. Kamu sengaja mengajakku kencan malam ini, kan? Panas banget ya. Pana. Kalau gitu, lepas bajumu. Cowok-cowok itu sampah banget. Elena, makasih ya. Sekarang, serahkan saja padaku. Oke. Daniel Vega, kalau bukan karena belum waktunya, sudah kebunuh kau. Jean-Gant. Sophie, tenang. Aku janji akan menikahimu. Aku jamin. Aku akan bertanggung jawab. Kamu mengambil kesempatan saat aku sedang lemah. Marcos Vega. Camus Gila, Kenapa Camus Mukulaku? Sophie kan gak bilang, dia gak mau nikah sama aku. Nggak apa-apa. Asal Sofia Wijaya. Nggak menghalangi aku dan Marcos, semuanya boleh. TAPI. Kamu juga nggak pantas dapat semua ini. Sofia Wijaya. Kalau kamu nggak mau, jangan menikah hanya karena omongan orang. Aku memang ingin menikah dengan Daniel Vega. Marcos. Sophie. Tenang. Aku Jean-J. Aku akan memperlakukanmu seperti ratu seumur hidup. Daniel Pratama, mimpi burukmu baru saja dimulai. 6.000 per bulan. Benarkah kamu akan menyewa di Teluk Tenang? Daniel Pratama dan aku hampir bertunangan. Aku butuh rumah yang sesuai. Oke, aku sudah menemukan satu untukmu. Sangat aman dan diskret. Gedung 7, zona A. Aku sudah mengirimkan kode pintu kepadamu. Pemiliknya tinggal di luar negeri. Hebat. Ketika aku sudah pindah ke rumah baru, kamu harus datang berkunjung. Tentu saja. Sophie, rumah seharga 6.000 per bulan. Memang berbeda, ya? Kalian bisa datang untuk mengunggah di media sosial. Pamer. Aku akan menyiapkan teh sore. Masing-masing dapat. Hanya 25 euro. 25 euro untuk satu sore penuh. Dan dia memberikan aksesori untuk pamer. Ini murah banget. Boleh nginep malam ini. Aku mau video call. Sama pacarku si anak orang kaya. Nginep itu 60 euro semalam. Kami punya jacuzzi mewah, carpet Hermes, sama layanan pamer dengan piyama Burberry dan sebagainya. Kalau gitu, aku juga nginep malam ini. Kuotanya terbatas. Cuma bisa 4 orang semalam. Yang duluan bayar, yang duluan dapat. Oke.
Ini keren banget, dalam sebulan modalnya bisa balik. Gimana kalau ketahuan? Tapi ini kan teman-teman sosialitaku. Masa ayam mereka bekel tahu? Aku buka pintunya. Kamu di sini? Aku datang untuk melamarmu. Sophie. Maukah kamu menikah denganku? Nikah. Nikah. Ya, aku terima. Banyak sekali orangnya. Haha, maaf ya, Sophie. Aku terlalu terburu-buru. Semuayang Camulia ini. Adalah hadiah pertunangan yang sudah aku siapkan untukmu. Apapun yang kamu mau, akan kubelikan. Sudah lebih dari cukup. Teman-temanku masih di sini. Lebih baik kamu pergi saja dulu. Ok, Empire Lupa, Sophie. Ibuku bilang, Minggu de Pankita akan mengadakan. makan malam dengan mertuaku. Jadi pastikan kamu mengundang mereka. Baik. Akan kucoba agar mereka datang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Wah. Sophie, boleh aku foto dia? Bawa tas-tas ini ke toko barang bekas. Kamu bisa dapat lebih dari 10.000 euro. Ambil dan foto dia. Sophie, Camus, Pacarmu punya teman lain. Yangana Korankaya, Tapi kamu ngapain di sini? Dia minta kamu nikah sama dia. Ya. Cantik banget kan? Kenapa kalian tidak pulang saja hari ini? Besok kita ketemu lagi. Tuan Muda Vega datang untuk menemui kita. Ada keperluan apa? Mungkin sekarang aku harus memanggilmu, ipar. Aku bukan datang untuk memberi selamat, tapi untuk mengundangmu menjadi desainer toko perhiasanku. Wah, Sophia Wijaya. Ini kan yang paling kamu inginkan. Maaf. Tapi untuk saat ini, aku tidak tertarik. Kalau begitu, bisa tolong aku? Tuan Muda Daniel Vega, kalau mau minta bantuan, kau harus tunjukkan niat baikmu. Untuk setiap satu, aku bersejeni. 100.000 itu cuma receh. Setidaknya 200.000. Aku bilang 1 juta. Ini 10 untukmu. Kau akan memberiku 10 juta. Tapi perubahannya harus kusukai. Tenang saja, Tuan Muda Daniel Vega. Saya jamin Anda akan puas. Ada lagi? Sophia, bahkan tanpa Daniel Pratama, kau bisa punya hidup yang luar biasa, hanya dengan bakatmu. Tapi aku jatuh cinta pada Daniel Pratama. Aku menghargai pilihanmu. Kalau kamu masih belum pergi? Gue tinggal di sini buat jaga-jaga. Oke deh, karena kamu mau ngawasin sendiri. Ya udah, gue pergi dulu.
Jadi, gaya desain kamu sangat mirip sama seorang desainer bernama Linda. Mirip banget. Dalam desain, semuanya saling terhubung. Aku penasaran, kapan kamu mulai belajar desain? Umur 18. Jujur aja, gue belajar desain karena seseorang, Siapa? Clara. Terus sekarang? Sayangnya, gue udah nggak bisa lihat hari dia bakal pakainya. Tahun-tahun gue belajar desain. Itu masa-masa paling bahagia dalam hidup gue. Waktu itu adalah mendesain cincin tunangan, khusus buat Clara, yang cuma punya dia sendiri, buat bikin dia jadi wanita paling bahagia sedunia. Tapi Clara punya adik kayak kamu, udah jadi wanita paling bahagia sedunia. Terima kasih. Apalagi tentang dirimu yang tidak ku ketahui? Aku memanggil kalian ke sini untuk berperan sebagai orang tuaku. Ini data kalian, dan dataku juga. Tenang saja, Nona Wijaya. Kami akan mengingatnya dengan baik. Tidak. Mulai hari ini, panggil aku Sophie. Soal pakaian kalian, akan kusuruh dibuatkan khusus untuk kalian, dan kalian harus belajar tata krama makan. Hanya dalam 3 hari, bagaimana kami bisa mengingat sebanyak itu? Mustahil. Sisanya akan dibayar setelah semuanya selesai. Tenang saja, Nona. Sophie, serahkan pada kami. Oh iya. Saat kalian pergi, ingatlah untuk memakai topi, agar tidak dikenali. Oh, tentu. Iya, iya. Oak. Ayo kita coba gaun pengantin. Daniel, gimana? Aku kelihatannya oke nggak? Cantik banget. Kamu luar biasa. Ada apa? Aku merasa agak familiar. Ya enggak? Tolong, tinggalkan aku sendiri. Aku mohon, kita cuma main-main aja kok. Oke. Daniel. Aku mohon, tolong, jangan tinggalkan aku. Kamu satu-satunya yang aku punya. Daniel Pratama. Lihat aku. Lagi mikirin siapa? Daniel. Ah, Tapi, kok wajahmu pucat banget? Enggak apa-apa, sebenarnya aku nggak enak badan. Sophie. Kalau kamu suka bajunya, kita beli aja. Oak. Aku harus angkat telepon dulu. Oak. Kamu ngapain di sini? Aku cuma pengen lihat kamu pakai gaun pengantin. Sofia, kamu yakin udah mikirin ini baik-baik? Kakakku nggak layak buat kamu. Kalau kamu nggak pergi sekarang, Daniel bisa balik kapan aja. Gimana kalau yang aku mau itu kamu? Kamu bercanda? Aku mau nikah sama Daniel Vega. Sofia, apapun yang kamu mau, aku kasih. Yang aku mau, kamu nggak bisa kasih. Cuma Daniel yang bisa kasih. Dia itu sampah masyarakat. Aku cinta dia. Astaga, Sofia. Jangan lupakan tujuanmu.
Aku tahu, sayang. Tapi, Ibuku tidak mau kalau kita menikah. Bahkan kalau kamu loncat dari gedung pencakar langit, percuma, benar. Kan? Dangar, à qui Usul ses yeux as-tu? Malam ini kita ketemu di tempat biasa. Aku akan ganti rugi sepatutnya. Oke, jadi baik. Ya? Hukumanmu sudah tiba. Astaga, ini hal besar, Yang. Sur UAQ à Wazin? Aku jijik banget. Ashui, Malak et Tawa? Tunanganmu sudah selingkuh, malah berani ketawa. Yang aku mau justru dia selingkuh dariku. Videonya keren banget. Aku akan simpan ini seperti harta karun. Sophie. Restorannya sudah kureservasi. Ayah dan ibu sudah sampai? Sudah sampai. Aku kirim lokasinya. Katanya, besan saya ini seorang ilmuwan kedirgantaraan, dan besan saya ini seorang pianis. Wah, pantas saja Sophie begitu anggun. Wah, ternyata warisan dari ayah ibu. Sophie memang anak yang baik, ibunya dan saya sangat bangga memiliki anak perempuan yang begitu hebat. Iya, kami sudah bertahun-tahun tinggal di Beleria, jadi tidak bisa merawat Sophie kami dengan baik. Aku ingat Sophie bilang sebelumnya, kalau ayah dan ibu ada di Ardenia. Apa aku salah dengar? Ayahku juga pernah tinggal di Beleria. Biasanya dia sangat sibuk dengan penelitiannya. Ya. Tepat sekali. Mertuaku datang dari jauh. Terima kasih sudah melakukan perjalanan ini. Kejua keluarga kita. Kenapa tidak kita tentukan pernikahannya secepatnya? Zetuyu, aku juga berpikir begitu. Di mana mereka menginap? Nanti aku antar mereka. Tidak perlu. Aku yang akan mengantar orang tuaku. Ini separuh pembayaran lainnya. Simpan baik-baik. Jangan kembali ke kota angin untuk sementara. Ya. Tidak mau mengajak orang tua melihat telek tenong? Kamu di sini ngapain? Kebetulan saja. Hotel ini milik perusahaan kami. Orang tuamu menginap di sini. Ya, begini. Aku ada urusan yang belum selesai di Institut Penelitian, dan malam ini juga aku terbang dengan pesawat. Bapak ini bukan Herrera. Aku memakai marga ibuku, Tuan Muda Vega. Itu mobil kami. Jadi pertama-tama aku antar orang tuaku dulu. Sophia Wijaya. Kamu sendiri yang membongkar dirimu. Nona Sofia, ini hadiah pertunangan dari keluarga Vega. Jika Nona Sofia masih kurang sesuatu, beri tahu kami. Wah, banyak sekali. Sampaikan terima kasih saya kepada Tuan Jega. Ini dikirim oleh Tuan Muda Marcos Vega. Marcos. Kamu tahu Nona Sofia itu sosialita palsu. Masih saja kamu kirimkan hadiah sebanyak ini? Dia akan menikah. Tidak bisa terus-menerus memakai sewaan. Harus punya pakaian yang layak milik sendiri. Kalau kamu suka Nona Sofia, seharusnya kamu ungkap kebohongannya. Maka, kesempatanmu akan datang. Ya, aku suka dia. Tapi yang paling kuinginkan adalah kebahagiaannya. Jika ini yang dia kejar, ya biarkan saja. Baiklah. Awasilah saudaraku baik-baik belakangan ini. Jangan sampai dia berbuat nekat. Baik. Beginikah kamu benar-benar bahagia? Marcos, kamu mabuk berat. Aku antar kamu pulang. Tinggalkan aku sendiri. Sophia Wijaya. Dia akan segera menikah. Kamu masih belum menyerah? Oh, kamu toh. Apa sih yang istimewa dari Sophia Wijaya? Sampai kamu jadi seperti ini? Apa katamu? Aku menemukan ibu kandung Sophia Wijaya.
Anak kurang ajar. Wah, sepertinya di kota angin semuanya berjalan dengan baik untukmu. Liju, yang tinggal di pintu masuk desa, bilang dia melihatmu saat sedang mengumpulkan sampah. Aku pikir dia salah lihat. Rumah ini bukan punyaku ya, ini rumah sewa. Meski bukan punyamu, dalam setahun kamu bisa menyewa rumah sebesar ini. Pasti hidupmu enak, ya? Aku lupa. Clara, lain lagi ceritanya. Sudah setengah tahun dia tidak meneleponku. Tidak ada 1 euro pun yang dia kirim ke rumah. Biar aku mati kelaparan. Dan kamu berani menyebut nama Clara? Clara sudah meninggal. Apa katamu? Clara tidak bisa. Kalau nanti dia tidak mengirimkan uang nafkah kepadaku, kamu yang harus mengirim 10.000 per bulan. Dan kamu masih berani menyebut nama Clara? Clara sudah meninggal. Kamu bahkan tidak repot-repot bertanya. Apa kamu tidak punya hati nurani? Aku tahu Clara tidak mati. Ini sandiwara yang kalian berdua buat. Intinya kalian tidak mau memberiku uang. Anak durhaka. Dengar, kalau kamu tidak memberiku uang, aku akan buka semua rahasia. Kalau kamu masih punya sedikit rasa malu, menjauhlah dariku. Jangan pernah muncul lagi dalam hidupku. Kiliar. Apa? Kiliar. Apa? Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Marcos. Jadi, kamu pacarnya Sofia? Wah, dari jauh aja kelihatan kamu orang kaya. Aku langsung aja ya. Aku nggak minta banyak kok. Hadiah pertunangan Sophie. Diam. Pergi dari sini. Aku ini ibumu. Kamu kok musir aku? Aku ibumu. Kamu musir aku. Itu nggak hormat banget sama aku. Kamu ngomong apaan sih? Cepat pergi. Aku nggak kenal kamu. Kamu nggak punya hati. Aku udah susah payah besarin kamu. Gini caranya kamu perlakukan ibumu sendiri? Kalian. Jangan ikut campur, Kiliar. Aku serius nih, Sofia Wijaya itu penipu. Nggak punya duit, semuanya tentang dia itu palsu. Palsu. Semuanya cuma bohong. Pergi dan jangan pernah balik lagi. Sofia Wijaya. Lepaskan aku. Kamu sudah melihat semuanya, kan? Dia adalah ibuku yang sebenarnya. Aku cuma tikus selokan. Aku bukan maksud itu. Kamu jelas sudah melihatnya. Kamu juga sudah mendengarnya. Aku bahkan bukan anak orang kaya. Aku adalah sosialita palsu. Aku adalah pemburu harta. Aku egois, aku serka, dan aku munafik. Bahkan ibuku yang sebenarnya pun aku ingkari. Inilah Sofia Wijaya yang kamu kira kamu kenal. Inilah aku. Apa kamu masih suka sama aku, APA? Bagaimanapun dirimu, aku tetap suka sama kamu. Sofia, aku ingin benar-benar mencintaimu. Maukah kamu memberiku kesempatan itu? Maaf. Maaf. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Tapi aku ingin kamu tahu. Bagaimanapun later belakang atau keadaanmu, kamu adalah gadis yang sangat hebat. Terima kasih. Sebenarnya, aku datang kali ini untuk mengantarkan hadiah pertunanganmu. Aku berharap kamu bahagia. Ini adalah sketsa yang aku desain. Kamu bilang padaku bahwa kamu ingin melihat Clara memakai perhiasan yang kamu desain dengan tanganmu sendiri untuk menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Kalau bukan karena dendam, aku pasti sudah jatuh cinta padamu. Marcos. Aku berterima kasih padamu.
Clara. Besok aku akan bertunangan dengan Daniel Pratama. Aku akan merampas semua yang dia miliki. Dan menghancurkannya dalam kemelaratan dan kehinaan. Clara, selamat atas pertunanganmu. Hari ini hari yang sangat meriah, tapi mertuaku tidak ada. Sangat disayangkan. Mereka sangat sibuk dengan pekerjaan. Aku akan kirim foto ke mereka. Ok. Sofia Wijaya. Pada akhirnya kamu adalah seorang sosialita. Jangan-jangan bahkan perhiasan. Yang kamu pakai di pertunanganmu ini palsu? Ini aku yang desain sendiri. Apa aku yang tidak mengerti apa-apa? Atau kamu yang terlalu murahan? Daniel, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sofia Wijaya adalah seorang penipu. Benar, ini kelihatannya tidak berharga sama sekali. Sophie, di momen yang begitu penting, kenapa kamu tidak memilih dengan lebih hati-hati? Aku suka banget sama outfit hari ini. Memangnya kalian gak punya uang buat beli barang bermerek? Kalung ini kan hadiah dariku. Maksudmu, ini murahan? Enggak, sama sekali enggak. Marcos, semua yang kamu pilih itu yang paling top. Kalau Sofia, Nika, sama Daniel, dia akan jadi keluarga Vega sepenuhnya. Kalau ada yang berani mengolok-oloknya lagi, berarti dia menghina keluargaku. Daniel. Marcos, karena kamu udah memutuskan untuk menikahinya, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Dan di acara kayak gini, harus lebih melindunginya lagi. Jangan khawatir. Aku dan Sophie saling mencintai banget. Sophie nggak bakal marah karena hal receh. Kayak gini sama aku, iya kan? Tentu saja. Masa iya aku marah karena hal receh kayak gini? Apa itu? Duh, cowok ini benar-benar brengsek. Udah punya pacar masih selingkuh lagi. Astaga, kok bisa Marcos kayak gini? Nggak mungkin, jijik banget, dan ternyata Marcos memang begitu. Marcos, berani-beraninya kamu melakukan ini padaku? Bukan begitu. Sophie, Bien accusé Lascan. video itu palsu. Tapi kan jelas-jelas itu kamu di videonya. Masa sih bisa palsu? Siapa yang nyalain? Matikan sekarang. Daniel, apa kamu nggak mau nikah sama aku? Sophie. Aku yang sudah mengecewakanmu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku. Kalau kamu mau, aku akan lakukan apapun untukmu. Sophie. Aku. Aku memohon padamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Sophie. Ayo masuk dong, Aku mohon. Sophie. Daniel. Kamu pikir Sofia Wijaya itu sempurna? Kalian berdua sama saja. Maksudmu apa? Maksud kamu apa? Orang tua Sofia Wijaya itu palsu. Ibunya yang asli itu lintah darat tulen. Sophie. Sophie, wah, beneran kamu udah nikah? Wah, tempatnya mewah banget. Hadiah pertunangannya berapa? Kamu akan jadi suami Sofia Wijaya. Kelihatan kamu pemuda yang tajir. Anakku Sophie, hadiah pertunangannya nggak boleh kurang dari 1 juta. Buat kamu, itu cuma recehan, kan? Sofia, ini artinya apa? Kamu anak siapa? Dia siapa? Siapa lagi? Aku ibu kandung Sofia Wijaya. Lihat, mereka ngadain pesta pertunangan. Tapi aku bahkan nggak diundang. Sofia, bilang sesuatu. Dia siapa sebenarnya? Siapa lagi? Dia ibu kandung Sofia Wijaya. Sofia, punya ibu kayak gini, sungguh memalukan. Aku nggak kenal dia. Kamu ngomong apa? Aku ibu kandungmu. Berani-beraninya kamu menyangkalku? Terus kamu siapa sampai berani bilang kamu ibunya? Marcos. Aku percaya semua yang kamu katakan. Tapi aku, Siapapun yang coba menyakitimu, bukan urusanmu. Sofia.
Katakan sekarang juga, apa yang terjadi di sini? Aku nggak mau menikah dengan orang yang suka pamer. Memalukan. Kamu benar-benar mencintainya atau cuma mengincar posisinya? Aku juga memikirkan kehormatan. Keluarga Vega. Keluarga Vega tidak akan pernah mengizinkan aku menikah dengan seseorang yang bukan dari kalanganku. Kamu mau percaya begitu saja sama orang yang tiba-tiba muncul dan ngomong bohong tanpa bukti, Daniel? Kamu mikirnya pakai apa? Marcos, kamu nggak boleh berpihak ke Sofia, si penipu itu. Kamu kan pintar. Kok bisa tertipu sama dia? Itu dia si penipunya. Aku bukan penipu. Aku punya bukti. Aku punya bukti kalau aku ibu kandung Sofia yang sebenarnya. Marcos, kamu dengar nggak? Dia bilang punya bukti. Pasti dong. Foto, biar semua orang lihat. Foto. Ini foto Sofia waktu kecil, sama aku. Masa sih seorang ibu yang sebenarnya akan merobek foto bersama anaknya sendiri? Seperti ini? Betul. Kamu merobeknya buat nutupi Becca's editan. Sophie, gimana bisa kamu menyangkal ibumu sendiri? Sialan nasibku, harusnya aku punya anak yang berguna, bukan kalian yang tidak berguna. Sekarang gimana caranya cari uang? Kenapa nasibku selalu sial karena kamu? Aku bunuh kau. Udah, stop. Aku mohon. Udah, stop. Udah. Harusnya aku jual kalian buat dapat uang? Aduh, aku masih utang lebih dari 600 euro. Aku udah tenggelam dalam utang. Hah? Kalian mau cariin aku uang? Adikku masih terlalu muda. Dia masih anak-anak. Aku pukul kalian berdua. Kamu bukan ibuku yang sebenarnya. Kamu tidak pantas jadi ibuku. Marcos, bagaimana kalau kita lakukan tes paternitas? Iya, tes paternitas. Itu akan membuktikan tanpa keraguan kalau Sofia adalah anakku. Aku akan hubungi rumah sakit sekarang juga. Gak usah. Aku punya dokter pribadi. Kamu gak takut, Sofia? Orang yang gak bersalah gak perlu takut. Gak perlu. Aku punya bukti. Oh, Marta Dewey. Aku kenal dia. Dia pelanggan tetap kasino kami. Dia suka nipu dan memories. Terus kenapa? Sekarang dia mulai nipu di hotel mewah kayak gini? Dia benar-benar penipu. Nggak mungkin. Aku udah cek. Dia itu ibu dari Sofia Wijaya. Semua yang dia bilang itu benar. Nona, Tuan. Jangan tertipu. Sama penampilannya yang polos. Di kasino kami, dia dikenal sebagai tukang utang. Dia sudah melakukan banyak akal-akalan, dan hal-hal semacam itu. Namanya sangat buruk. Kita semua tahu itu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak kenal kamu sama sekali. Masa sih tidak kenal aku? Kamu masih berhutang 6.500 euro padaku. Kalau kamu tidak bayar, aku akan telepon polisi. Jangan. Jangan telepon polisi. Aku mundur. Sofia Wijaya, kamu ini tidak tahu berterima kasih. Aku akan membuatmu membayarnya. Hello? Sophie. Mafkan Aku. Aku ça la menie les culs. Kalau kamu tidak mau dia, akan ada orang lain yang mau. Ikutlah denganku. Daniel. Aku maafkan kamu. Mari kita lanjutkan pertandingan kita. Dia sudah mengkhianatimu seperti ini, dan kamu masih mau menikah dengannya? Dia mengkhianatiku. Lalu kenapa aku tidak bisa menikah dengannya? Apa sih yang kamu lihat baik dari dia? Semuanya. Marcos Santoso. Kamu suka padaku? Benar kan? Bukannya dulu kamu suka Daniel Pratama, sekarang tanya itu buat apa lagi? Maukah kamu membawaku pergi bersamamu? Apa? Setelah semua ini selesai, bawa aku pergi bersamamu.
Aku janji. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Aku dengar si pemuda Vega lagi terlibat skandal asmara. Diam-diam, dia punya banyak selir. Dan yang lebih parahnya, di pesta pertunangannya sendiri malah terjadi skandal. Mais Malucan c'est Kali. Dengan masalah ini, jabatannya sebagai direktur utama pasti akan hilang. Kalian ngomongin apa? Kalau aku dengar lagi kalian membicarakanku, aku usir kalian semua. Keluar. Mau memecat aku? Kayaknya Tuan Muda Vega sudah di ujung tanduk. Coba, ulangi. Dasar kurang ajar. Ayah. Tapi mereka. Masih berani menunjukkan mukamu di sini? Ayah. Jangan panggil aku ayah, kau bukan anakku. Ayah. Semua yang ada di internet itu palsu. Sophie sudah memaafkanku. Kau pikir aku akan percaya? Dengan kebohonganmu, aku akan katakan dengan jelas dan tegas. Mulai sekarang, lupakan urusan untuk ikut campur dalam perusahaan. Pergi dari sini sekarang juga. Ayah, ko. Jangan perlakukan aku seperti ini. Tolong. Aku tahu aku salah. Sungguh. Aku tahu. Kau masih belum pergi? Kau tunggu aku panggil satpam untuk mengusirmu? Ayah, beri aku kesempatan lagi. Aku mohon. Ayah, biarkan aku menjelaskannya. Ayah. Sudah sangat larut. Apa yang kau lakukan di sini? Sophie. Seseorang mengambil video pesta hari ini dan mempublikasikannya di internet. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Sophie. Hanya kamu yang bisa membantuku dalam hal ini. Apa yang bisa kulakukan? Kau adalah tunanganku. Kalau kamu berani tampil dan menjelaskan semuanya secara terbuka, mengatakan bahwa mataku hanya untukmu, dan aku tidak memikirkan yang lain, bahwa video-video itu palsu, maka semua orang akan percaya padaku. Tenang, aku akan membantumu menyelesaikannya. Sophie. Kamu sangat baik. Bodoh, tunggu sampai aku menghancurkanmu sepenuhnya. Sophie. Kamu orang yang paling menyayangiku. Hari ini, aku sudah mengundang semua wartawan di kota ini. Kamu harus buktikan kalau aku tidak bersalah. Jangan khawatir, aku akan ungkap semua kebenaran. Nona Sofia. Kudengar konferensi pers hari ini untuk membersihkan nama Tuan Muda Daniel Pratama dari rumor percintaannya. Benarkah rumor itu? Semua yang mereka katakan. Itu benar. Sofia Wijaya. Apa yang kamu lakukan? Masih ada lagi. Daniel Pratama sudah menghancurkan hidup banyak gadis. Foto-foto ini adalah gadis-gadis yang dia tipu, yang melukai diri sendiri, atau bahkan bunuh diri. Memang sudah ada rumor kalau Daniel Pratama punya kehidupan pribadi yang berantakan. Tapi tak kusangka, dia sampai menyebabkan kematian begitu banyak gadis. Matikan itu sekarang, apa-apaan ini? Matikan? Matikan! Inilah anak baik yang kau didik dengan susah payah. Tidak. Bukan begitu. Biar aku jelaskan. Ini semua salah paham. Itu bohong. Daniel Pratama. Saat kamu bilang begitu, tidakkah hatimu merasa bersalah? Sofia Wijaya. Apa maumu? Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Lihat mataku. Kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Camus. Jangan-jangan kamu. Sophia Wijaya. Jangan lupa, kamu adalah istri Daniel. Bagaimana mungkin aku jadi istri si bangsat ini? Namaku adalah Herrera. Sophia Wijaya. Aku adalah saudari Clara Wijaya. Apa katamu? Kamu berbohong. Foto-foto ini palsu. Dia ingin menjatuhkanku. Kamu menipu Clara dan mendorongnya untuk bunuh diri. Daniel Pratama. Hukumanmu belum tiba.
Tapi kamu akan membayar untuk ini. Jadi kamu sengaja mendekati anakku, semuanya untuk mencapai hari ini. Betul. Semua yang kulakukan untuk sampai ke hari ini. Daniel Vega telah menghancurkan banyak sekali gadis. Dan meski hukum tak menghukumnya, aku akan pastikan semua orang melihat wajah aslinya. Kau egois, penuh nafsu, munafik dan serakah, demi kepentinganmu sendiri. Kau perlakukan nyawa orang seperti sampah. Daniel Vega benar-benar binatang. Dulu sempat beredar kabar, kalau keluarga Vega punya pendidikan yang teladan, ya? Sekarang lihat ini. Sofia Wijaya. Pelacur. Berani-beraninya kau main-main denganku, harusnya kau mati seperti Clara. Daniel Vega, lepaskan dia sekarang. Marcos Vega. Kau ngapain di sini? NK. Anakku. Aku sudah jelas. Kalian berdua sudah lama terlibat, benar? Kan? Hari ini kalian mengadakan sandiwara ini. Satu-satunya yang kalian inginkan adalah agar aku melepaskan warisan dari keluarga Vega, benar? Kan? Reputasi keluarga Vega telah kau kotori. Mulai hari ini, kau bukan lagi anakku. Ayah, apa yang kau katakan? Ayah, aku adalah anak kandungmu sendiri. Kau adalah aib. Tidak pantas menyandang marga kami. Sayang, jangan bilang begitu. Dia Dara Dejingku. Karena kau selalu memanjakannya. Kau memanjakannya. Karena itulah dia jadi tak tahu malu. Kau yang merusaknya. Daniel Pratama. Kau telah melakukan pemerkosaan dengan penipuan. Aku sudah menghubungi polisi. Bersiaplah menghadapi hukum. Tidak mungkin. Aku adalah pewaris grup Vega. Tidak ada yang berani menyentuhku. Kau sampai masyarakat. Ikut aku. Daniel Pratama. Kau sampai masyarakat. Kau jalan. Kau sampai monster. Aku sudah sampai. Clara. Akhirnya aku sudah membalaskan dendam untukmu. Sophie. Kamu bebas. Terima kasih. Bukan aku yang harus kamu ucapkan terima kasih. Kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Kamu bisa membalaskan dendam untuk Clara. Sepenuhnya berkat kecerdasan dan keberanianmu. Hari ini akhirnya tiba. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkanmu menderita lagi, dan tak akan ada yang menyakitimu lagi. Sophie, maukah kamu memberiku kesempatan untuk melindungimu? Tapi kamu adalah Tuan Muda Vega, ahli waris grup Vega. Aku cuma sosialita palsu, pemburu harta, sangga. Di mataku, kamulah yang paling bersinar. Sophie, maukah kamu menikah denganku? Aku tahu sebenarnya kamu adalah Linda. Cincin ini kamu desain sendiri dengan tanganmu. Aku bersumpah padamu, dari sekarang seterusnya, kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Tak ada yang bisa mengalahkan bakatmu. Di seluruh kota angin, di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia, akan ada tempat untukmu. Desainer Sofia Wijaya, 3 hari lalu berhasil meraih kompetisi desain dunia, medali emas, menjadikannya desainer termuda. Menu Rue Laporan. Desainer hebat Sofia, tidak lain adalah desainer yang sukses di luar negeri, desainer Linda. Sofia Wijaya.
Nona Sofia, bisakah kami mewawancarai Anda? Karya Anda sekarang sangat berharga. Anda adalah desainer paling menonjol, baik di tingkat nasional maupun dunia. Bisakah Anda berbagi dengan kami pengalaman Anda dalam perjalanan yang telah Anda lalui ini? Aku akan mengatakan bahwa, meskipun jalan menuju impian, penuh dengan rintangan, kita harus mengatasinya, untuk mencapai harapan. Sophie. Clara. Aku datang untuk menemuimu. Akhirnya aku sudah membalaskan dendam untukmu. Aku sudah mewujudkan mimpiku. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Clara. Aku bersumpah padamu. Aku akan selalu memperlakukannya dengan baik seumur hidup. Kamu sudah lulus ujian. Kamu akan menjadi ayah. Kita akan punya anakku.